Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibuka halaman 29. Jam'uhu li ashiratihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jam'uhu ialah mengumpulkannya Nabi. Jam'uhu ialah mengumpulkannya Nabi li ashiratihi kepada kerabatnya, kerabat dekat, pada kerabatnya. Jamaah mengumpulkan an-nabiyuh, siapa nabi, ahlahu pada keluarganya, wa aqaribahu dan sanak familinya, lamma nazalah tatkala turun, alaihi atas Nabi, qauluhu ta'ala, apa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, dan berilah peringatan, ashiratakah pada kerabatmu, al-aqrabin yang dekat-dekat. Jadi Nabi memulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat, orang-orang terdekatnya. Dimulai dari istrinya, ponaan-ponaannya, kemudian para sahabatnya. Sebelum mengajak orang yang lain, Nabi mengajak keluarganya. Bahkan pertama kali sholat berjamaah Nabi Muhammad itu dengan istrinya dan ponaannya Ali bin Abi Thalib. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin berdakwah, mengajak dalam kebaikan, yang dikumpulkan itu dijadikan jamaah keluarga dekatnya dulu, baru kemudian tetangganya, tetangga dekat, baru kemudian orang lain. 2. Faballaghahum, kemudian Nabi menyampaikan pada mereka, risalata rabbih, risalah
Tuhan mereka, risalah Tuhannya. Wa anzarahum, dan Nabi memberi peringatan pada mereka, azab yaumin azim, siksa di hari yang besar. Hari apa itu? Yauma la yanfa'u, di hari tidak bermanfaat, malun, apa harta, wala banun, dan juga keturunan. Kewajiban-kewajiban diterapkan dulu oleh Nabi kepada dirinya dan keluarga dekatnya. Hal-hal yang diharamkan disampaikan terlebih dahulu oleh Nabi kepada orang-orang terdekatnya. Dan Nabi memberikan peringatan kepada mereka tentang adanya hari kiamat. Apa isi dakwah Nabi pertama kali? Itu ada di footnote-nya ya, catatan kaki. Tiga, fatakallama, kemudian berkata kaum kalaman layinan, dengan kalam atau perkataan layinan yang lemah lembut. Direspon baik oleh kaumnya. Kenapa? Karena Nabi memang tidak pernah berdusta, sehingga apabila menyampaikan yang aneh-aneh, apabila menyampaikan hal-hal baru, mereka langsung percaya. Respon masyarakat baik. Illa ammahu, kecuali pamannya, Abu Lahab, alladzi, yang kanah, yang dia, aduwahu al-ashadd, musuh besarnya Nabi. Kemudian yang tidak terima bukan orang lain, yang memusuhi Nabi pertama kali bukan orang lain, justru pamannya sendiri. Oleh karena itu, musuh itu terkadang pertama kali tumbuh itu bukan dari orang jauh, tapi orang yang satu tubuh. Bisa jadi saudara, bisa jadi orang-orang sekitarnya. Itu sudah lumrah. Kenapa? Untuk menguji hati kita. Piring, tahu piring kalian? Piring itu berbunyi disebabkan benturannya dengan piring yang dekat atau piring yang jauh? Yang dekat. Ya. Kalian biasanya bertengkar dengan teman santri satu pondok atau dengan santri Lirboyo, santri Jombang semisal. Ya. Pastinya bertengkarnya itu dengan santri satu pondok. Itulah ujiannya. Nabi Muhammad ketika berdakwah yang menentang orang-orang terdekatnya, bahkan pamannya sendiri. Allah.
Fa innahu, maka sesungguhnya Abu Lahab radda, dia menolak, raddan qabihan, dengan penolakan yang kejam, dengan penolakan yang kejam. Wa talabah, dan Abu Lahab memohon minhum, dari kaumnya, al-qabdah, untuk menangkap, alaihi, atas Nabi. Faqalah, al-qabdah, untuk menangkap, alaihi, atas Nabi. Faqalah, maka membentak, berkata, lahu, pada Abi Thalib, Abi Lahab, lahu, pada Abi Lahab, Abu Thalibin, siapa Abu Thalib. Wallahi, demi Allah, lanam na'annahu, sungguh aku larang Abu Lahab, ma baqina, selama aku hidup. Pamannya Nabi kan banyak, diantaranya Abu Lahab dan Abu Lahab ini pendukung, Abu Thalib ini pendukung dakwah Nabi, Abu Lahab penentang dakwah. Ketika Abu Lahab mengatakan, saya akan menangkap Nabi hidup-hidup, wahai kaum, ayo tangkap Nabi ini. Nabi ini, Muhammad ini adalah orang yang menjelek-jelekkan Tuhan berhala kita. Tangkap. Abu Thalib menjawab, demi Allah, Lahab, saya akan larang kamu untuk menangkap ponaanku ini selama saya masih hidup. Abu Lahab takut kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib lebih kuat, lebih senior. Siapa yang akan melarang ponaanku berdakwah kalau ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda? Artinya kalau gak ingin mati, teruslah melarang ponaanku kalau ingin mati. Apa hikmah dari kisah ini? Sebaik apapun diri kita, pasti akan pembenci dan pencinta. Ya. Di zaman Nabi Adam ada Qabil, ada Habil. Di zaman Nabi Musa ada Harun, ada Di zaman Nabi Muhammad ada Abu Lahab, ada Abu Thalib. Pasti ada pembenci dan pencinta. Gak usah heran, kalian semisal sudah menjadi orang yang sangat baik, pasti ada pembenci dan pencinta. Itu sudah sunnatullah. Teruslah dalam keadaan baik. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi lambat sedikit, ya, lambat. Itulah konsekuensi menjadi pembaca. Kalau lambat, semuanya sak pondok tahu. Kalau kalian lambat, mungkin hanya teman kamarnya yang tahu. Ta'assubuh Quraisyin. Menunggu tadi ya. Tadi saya sudah nyampe aula 16.30. Sudah ada yang ngajar Ustadz, katanya. Saya balik lagi ke kamar mau belajar. Tak telepon abah, apa sudah ada yang ngajar? Belum loh. Belum, ternyata balik lagi ke sini.
Tak kira ada yang ngajar. Saya itu dulu pernah menunggu guru saya habis asar sampai menjelang maghrib. Pernah juga habis isya sampai jam 10 malam menunggu. Dawuhnya Mbah Mun. Makanya di Malang ketika ngaji ke Kiai Bausyari Alwi, saya berangkat dari Lumajang ke Malang. Nyampe ke Malang menunggu mulai zuhur sampai menjelang asar. Kok lama sekali. Akhirnya saya sambil main HP. Kebetulan baca daunnya Mbah Mun. Intidharul masyayikh min asbabil futuh. Menunggu guru itu termasuk salah satu penyebab terbukanya hati. Itu bagi yang sabar. Kalau bagi yang gerem enggak tahu saya. Bagi yang ngeluh. 18 halaman 30. Tapi kan kalau kalian insya Allah sabar semua. Amin Allahumma. Tak doakan hatinya menjadi terbuka. Jadi kapan-kapan kalau lambat lagi yang sabar. Saya kemarin ngaji jam 6.20. Ini masih 2 orang. Soft pertama 2 orang. Baru 20 menit kemudian kalian berdatangan. Ta'assubuh Quraisyin. Tapi ini bukan balas dendam ya. Kebetulan saja saya ketiduran tadi. Ta'assubuh Quraisyin, fanatisme orang-orang Quraisy. Fanatisme orang-orang Quraisy ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddalah, berubah. Tabaddalah, berubah. Hubbuh Quraisyin, cintanya orang Quraisy, lin nabiyih, kepada Nabi, bughdan, menjadi benci, wa qurbuhum, dan kedekatan mereka, lahu, pada Nabi, bu'dan, menjadi jauh, wasidquhu, dan kejujuran Nabi, kadziban, didustakan, wa amaluhu, dan amal Nabi, huzuan, menjadi olok-olok. Inilah akibat benci. Ketika Nabi sudah berdakwah, awalnya kan membiarkan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Melakukan apapun dibiarkan. Nabi jujur. Oleh karena itu Nabi mendapatkan cinta dan kasih sayang. Tapi tatkala Nabi sudah mulai menegur, tatkala Nabi sudah mulai mengarahkan, barulah cintanya orang Quraisy berubah menjadi benci. Tatkala Nabi sudah memberikan arahan, menegur bahwa yang dilakukan mereka salah, kedekatan mereka menjadi jauh. Bahkan kejujuran yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy didusta, amaliyah Nabi dijadikan olok-olok. Itulah perubahan apabila kita berani ikut campur urusan orang lain. Kita memang harus ikut campur. Kalau ada temannya salah, kita ingatkan. Kalau temannya lapar, kita kasih makan. Kalau temannya tersesat, kita arahkan. Tapi konsekuensinya orang yang ikut campur urusan orang lain, meskipun dapat pahala, kita akan mendapatkan 2 respon. Yang pertama, kebencian bagi hatinya yang rusak.
kecintaan bagi hatinya yang jernih. Oleh karena itu kisah Nabi ini harus menjadi penguat bagi kita ketika kita ingin berdakwah, ketika ingin mengajak orang lain, bahwa ketika mengajak orang lain kepada kebaikan ada dua respon, ada pembenci, ada pencinta. Dan perlu diketahui, hati orang itu bisa berubah-ubah. Hari Senin cinta, bisa jadi Selasa menjadi pembenci. Hari Rabu dia adalah orang terdekat, Kamisnya menjadi orang terjauh. Jumat menjadi pendukung, Sabtunya menjadi pemberontak. Hanya dua yang tidak berubah cintanya sesama makhluknya, yaitu seorang tua, khususnya ibu, dan juga guru yang sejati. Dua ini tidak akan berubah cintanya kepada kalian, bahkan mendoakan kali. Yang pasti mendoakan kalian itu dua, orang tua dan guru. Itu pasti mendoakan kalian. Oleh karena itu dua insan ini harus dijaga kehormatannya. Yang mengarahkan kalian minimal dua ini, orang tua atau guru. Yang lain pasti tidak peduli kepada kalian. Ada yang peduli, berarti itu adalah mukmin sejati. Siapa yang mengarahkan kalian untuk sholat selama hidup, yang pernah mengarahkan kalian? Ya pastinya ustaz-ustaz kalian, orang tua kalian, atau teman kalian. Katanya Raya tadi Awab. Mana Mas Awab? Atau tim Ubudiyah yang lain. Tidak mungkin kan tiba-tiba takmir Masjid Nurul Iman ke sini, ayo sholat. Gak ada ya, karena tidak ada ikatan. Tapi kita harus membangun ikatan kepada orang lain. Harus punya rasa peduli. Kapan mereka berubah? Cinta menjadi benci, dekat menjadi jauh. Sejak kapan mereka berubah kepada Nabi? Wadzalikah, adapun hal itu, perubahan itu, munduh da'ahum, ialah sejak Nabi mengajak mereka, ila ibadatillah, menuju ibadah kepada Allah. Wa abah, dan Nabi mencela alihatahum, berhala-berhala mereka. Wa nasabah, dan Nabi mengklaim kulaman, setiap orang, abadaha, yang menyembah berhala, ila dolal, pada kesesatan. Kapan mereka cintanya berubah menjadi benci kepada Nabi? Tatkala Nabi sudah mengajak ibadah kepada Allah. Gimana respon kalian? Kalau enak-enaknya tidur dibangunin sama tim Ubudiyah, bangun, ayo sholat, sahur. Yang hatinya bersih, responnya alhamdulillah dibangunin. Tapi hatinya yang masih kotor, ya sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Wah, apa kok jam segini sudah dibangunin suruh sholat? Apa responnya? Tidak baik. Bahkan
bisa jadi terlontar ungkapan-ungkapan yang buruk. Ya. Semisal kalian enak-enaknya main game. Ya. Enak-enaknya main laptop di tempat-tempat tersembunyi. Lalu ada keamanan yang langsung menutup laptop kalian. Berhenti. Lah saat itulah kalian tumbuh perasaan benci. Itulah konsekuensi dari seorang dai. Lah sejak itu Nabi Muhammad dibenci. Tatkala Nabi Muhammad memberikan teguran kepada orang-orang kafir Quraisy, kamu menyembah berhala. Iya, kamu ini sesat. Berhenti menyembah saja kepada Allah yang menciptakan kalian. Berhala itu hanyalah patung. Ya, berhala itu hanyalah patung. Kalaupun dipentungi, dihancurkan, maka berhala itu akan wah, Muhammad kok begini ya? Muhammad ini kok menjelek-jelekkan Tuhan kita. Kita jauhi saja Muhammad. Apa Muhammad ini? Sejak itulah orang-orang kafir Quraisy mulai membenci. Apabila kita dibenci karena ngaji, apabila kita dibenci karena sholat, apabila kita dibenci karena kebaikan, itu hanyalah sebatas ujian yang akan hilang ditelan zaman. Walaqad saru, mereka, dan sungguh mereka mendatangi Nabi. Sungguh mereka mendatangi Nabi. Sungguh mereka mendatangi, gak usah Nabi ya. Sungguh mereka mendatangi ila ammihi, pada pamannya. Pada pamannya. Wa talabu, dan mereka memohon minhu, dari paman, ayyamna'ah, agar melarang ar-rasulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an sabbih alihatihim, agar tidak mencaci Tuhan-Tuhan mereka, wa tadlilih abaihim, dan mensesatkan leluhur mereka. Orang-orang kafir Quraisy mencoba merayu paman Nabi, Abu Thalib, ponaanmu itu kok sesat Abu Thalib, menjelek-jelekkan Tuhan kita. Coba suruh berhenti Abu Thalib. Saya tidak merasa nyaman, kami tidak merasa nyaman dengan dakwahnya Muhammad. Khawatir orang-orang Quraisy itu meninggalkan berhala-berhala. Coba Abu Thalib suruh berhenti saja ponaanmu itu. Bagaimana respon Abu Thalib, pendukung setia Nabi? Faraddahum, kemudian Abu Thalib menolak mereka. Ngapunten, saya tidak bisa menolak, tidak bisa melarang ponaan saya. Saya sangat cinta pada ponaan saya. Faraddahum, kemudian Abu Thalib menolak tawaran mereka, raddan jamilan, dan penolakan yang elegan, penolakan yang indah. Ngapunten, mohon maaf, saya tidak bisa melarang ponaan saya berdakwah. War rasuluh, adapun Rasulullah, mustamirun, ialah melanjutkan, fi nasyrid dinih, di dalam menyebarkan agama, wa i'la'i kalimatil haqqi, dan menegakkan kalimat yang benar.
Nabi nggak mengubris ocehan-ocehan orang-orang kafir Quraisy, terus saja berdakwah. Waktunya sholat terus saja sholat. Mau dibicarain apapun sudah nggak peduli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau sudah nanti waktunya kelas 12 semisal ditugaskan di tempatnya masing-masing, kok ada yang membicarakan buruk, terus saja waktunya ngajar ya ngajar, waktunya sholat sholat, waktunya disuruh adzan adzan, terus lanjutkan. Begitupun santri lainnya. Ya. Kalau semisal zuhur pengen murojaah, ada yang mengatakan buruk, terus saja murojaah. Hal yang baik perlu dilanjutkan meskipun banyak setan yang mengintari. 19 Maji'uh Quraisyin, kedatangan orang Quraisy li Abi Thalibin, kepada Abi Thalib, marrotan saniyatan, yang kedua kalinya. Lamma ra'at, tatkala melihat Quraisyun, orang-orang Quraisy, istimraron Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berlangsungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi nashrih dakwatihi, di dalam menyebarkan dakwahnya, wa difa'i ammihi, dan dukungan penuh pamannya, anhu, dalam menyebarkan dakwah, masyau, orang Quraisy mendatangi, ila ammihi, pada pamannya, marrotan saniyatan, yang kedua kalinya. Kok Muhammad terus berdakwah ya, gak ada henti-hentinya ya, meskipun dibenci, dicaci. Oh, kita ini harus datang lagi kepada Abu Thalib, minta agar Abu Thalib mencegah ponakannya ini. Wa qalu, dan orang Quraisy berkata, lahu, pada paman Nabi, pada Abi Thalib, inna, sungguh kami, la nasbiruh, ialah tidak sabar, sungguh kami tidak sabar, ala syatmih abaina, atas cacian kepada leluhur kami, wa tasfihi ukulina, dan membodoh-bodohi akal kami, wa aibih alihatina, dan celaan kepada Tuhan-Tuhan kami, dan celaan kepada Tuhan-Tuhan kami. Fa imma antamna'ah, apakah kamu tidak mau mencegah Abu Thalib, ibnah akhikah, anak saudaramu atau ponaanmu, wa imma an ta'dhanah, atau kamu memberikan izin kami, wa imma an ta'dhanah lana, atau kamu memberikan izin kami, liman ihi, untuk mencegahnya. Datang lagi orang-orang Quraisy. Assalamualaikum Abu Thalib. Waalaikumsalam.
izin masuk, katanya orang-orang Quraisy. Hei Abu Thalib, gimana ini ponaanmu ini? Kok terus-terus saja berdakwah? Kita ini dibilang bodoh oleh Muhammad. Leluhur kami dicaci maki, berhala-berhala kami dibilang lelucon. Kami sudah tidak sabar lagi Abu Thalib. Sekarang kami berikan dua pilihan Abu Thalib. Kamu sendiri yang mencegah ponaanmu ini agar berhenti berdakwah, atau kami sendiri yang melarangnya. Gimana? Fada'ahu ammuhu, kemudian pamannya memanggil Nabi. Kemudian pamannya memanggil Nabi, nak, ponaanku sini. Fada'ahu ammuhu, kemudian pamannya memanggil Nabi. Wa talabah, dan dia minta minhu dari Nabi, ayyam tani'ah, agar berhenti. Khaufan, karena khawatir, alaihi, atas Nabi. Khaufan, karena khawatir, alaihi, atas Nabi, min Quraisyin, dari ancaman Quraisy. Fa'aba, maka tidak mau ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak, sini. Tadi orang-orang Quraisy datang. Kamu diminta berhenti saja berdakwah itu. Jangan mengganggu mereka. Saya khawatir kepadamu, nak. Apabila nanti orang-orang Quraisy mencelakakanmu. Enggak paman, saya akan terus. Ini perintah Allah. Wa qalah, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, la atruku, saya tidak akan meninggalkan, tidak akan berhenti, maksudnya tidak akan meninggalkan hadzal amroh, perintah ini, urusan ini, hatta yudhhirahullah, sampai Allah memenangkannya, sampai Allah memenangkannya, au ahlikah dunahu, atau saya gugur atas membela ini, atau saya gugur atas membela ini. Apa respon Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini orang yang jantan, teguh pendirian. Demi Allah paman, saya tidak akan mundur sama sekali, menang atau mati. Itu Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsah fi yamini, andai aku dirayu, matahari ditaruh di tangan kananku, wal qamarah fi yasari, dan rembulan ditaruh di tangan kiriku, ala an ada hadzal amroh, agar aku meninggalkan perintah ini, ma fa'altu hatta yudhirahullah au ahlika dunah, saya tidak akan meninggalkan perintah Tuhan ini, dakwah ini, sampai Allah memenangkannya atau saya yang binasa. Semisal kalian di rumahnya disuruh berhenti sholat, semisal, demi Allah saya tidak akan pernah berhenti sholat atau mati. Itu Nabi Muhammad. Ketika melihat, pamannya melihat, loh kok ponakan saya ini sangat teguh ya. Apa respon pamannya? Faqalah, maka berkata pamannya, maka berkata lahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammuhu, pamannya,
idhab, berangkat, wakul, dan katakanlah, ma ahbabtah, apa yang kamu sukai, wallahi, demi Allah, la uslimukah, saya tidak akan menyerahkanmu atau membiarkanmu abadan, selama-lamanya. Ketika paman Nabi Muhammad melihat keteguhan ponaannya Muhammad, berkatalah Abu Thalib, kalau begitu nak, berangkatlah kamu, teruslah berdakwah, katakan apa yang kamu ingin katakan, saya tidak akan menyerahkanmu kepada orang-orang kafir, saya dukung penuh, saya berada di belakangmu. Kan kalau ada di depannya sulit untuk berdakwah, maksudnya mendukung, ya. Allah, teguh ya hatinya Nabi Muhammad, teguh sekali ya. Maju ayo terus maju. Itu lagunya siapa itu? Lagunya siapa? Maji'uh Quraisyin, kedatangan orang kafir Quraisy, li Abi Thalibin, kepada Abi Thalib, marrotan thaniyatan, yang kedua kalinya. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzuka min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzuka minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya azim, ya adim, anta